Alhamdu wa thana'u liman azumat qudratuhu jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa itha rahmatan lil alamin wa qudwatan lidhin salim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era yang serba cepat dan penuh informasi ini, kita menyaksikan betapa manusia berlomba-lomba menjadi cerdas, mengumpulkan gelar, mengejar prestasi dan membanggakan capaian intelektual. Namun ironisnya, di tengah kecerdasan yang meningkat, kita juga menyaksikan krisis yang sunyi tapi nyata, yaitu krisis adab atau sopan santun. Kita melihat anak berbicara kasar kepada orang tua, kita menyaksikan orang pintar yang tak bisa menahan diri saat berdebat. Kita mendengar akademisi yang mencemooh pendapat berbeda, atau tokoh publik yang menyudutkan lawan dengan kata-kata tajam. Semua itu bukan soal kurang ilmu, tapi kurangnya adab atau sopan santun. Tradisi Islam adab didahulukan dari ilmu. Dalam tradisi Islam, para ulama terdahulu menekankan bahwa adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, berkata kepada murid-muridnya, "Pelajarilah adab sebelum engkau belajar ilmu." Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Pernyataan ini banyak dikutip oleh para ulama dan guru-guru besar di dunia Islam. Apa maknanya? Adab adalah fondasi tempat ilmu berdiri. Tanpa adab, ilmu bisa berubah menjadi senjata yang menyakiti, bukan membangun. Seorang cendekia bisa menggunakan logikanya untuk merendahkan, bukan mencerdaskan. Seorang pemimpin bisa menggunakan wawasannya untuk menipu, bukan membimbing. Adab itu tentang menjadi manusia. Adab adalah kesantunan jiwa. Ia menuntun seseorang untuk tahu kapan bicara dan kapan diam. Ia mengajarkan bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghargai yang berbeda, dan berlaku sopan kepada siapapun tanpa melihat pangkat atau jabatan. Adab bukan sekedar sopan santun formal. Adab adalah sikap hidup. Adab adalah ketika kita memilih kata yang tidak menyakiti meski kita punya data untuk membantah. Adab adalah ketika kita meminta tolong dengan ramah, bukan memerintah. Adab adalah saat kita merasa tak pantas menyombongkan diri meski prestasi kita segudang. Dalam konteks Indonesia hari ini, krisis adab terasa nyata di ruang publik. Coba buka media sosial, debat berubah menjadi ajang makian. Perbedaan pendapat dibalas dengan penghinaan. Tak sedikit orang pintar bahkan bergelar profesor atau doktor yang terjebak dalam cara berkomunikasi yang merendahkan martabat. Ini bukan soal ilmu, ini tentang hilangnya adab atau sopan santun. Mengapa adab penting bagi semua kalangan? Adab adalah perekat sosial. Ia membuat kita nyaman hidup berdampingan. Coba bayangkan, seorang supir ojek online menyapa dengan ramah, menawarkan air minum, bertanya dengan santun, pasti pelanggan merasa dihormati dan akan senang memberinya nilai bintang 5. Tapi bila dia membentak, berokok di jalan atau membanting helm, maka sebaliknya yang akan terjadi. Begitu juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Adab tidak hanya dibutuhkan oleh orang miskin, tapi juga oleh orang kaya. Tidak hanya penting bagi murid, tapi juga bagi guru. Bahkan seorang pemimpin besar pun akan runtuh wibawanya jika kehilangan adab. Psikolog sosial Dr. Jonathan Haidt dalam bukunya The Righteous Mind menulis bahwa manusia lebih dipengaruhi oleh nilai moral dan rasa hormat ketimbang sekedar logika.
Ini memperkuat gagasan bahwa sikap dan cara menyampaikan sesuatu jauh lebih penting dalam menciptakan pengaruh dibanding itu semata, dibanding isi semata. Lantas bagaimana kita bisa menghidupkan kembali adab? Dimulai dari rumah, dari anak yang dibiasakan mencium tangan orang tua, dari guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dengan kasih, dari pemimpin yang menunjukkan keteladanan, dan tentu saja dari diri kita sendiri. Kita perlu menjadikan adab sebagai bagian dari kurikulum hidup. Tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan, kita harus mengajarkan cara membawa ilmu itu dengan rendah hati. Sebab ilmu tanpa adab bisa menjadikan seseorang sombong, tapi adab tanpa ilmu tetap menjadikan seseorang akan menjadi mulia. Adab itu seperti pelita yang menerangi jalan, tanpa adab ilmu bisa kehilangan arah dan makna. Mari kita kembali ke adab. Di tengah derasnya arus informasi dan pendidikan formal, kita perlu kembali ke akalnya, yaitu ke adab. Jika semua orang kembali menjaga adab, maka perbedaan tidak akan jadi permusuhan, kritik tidak akan jadi caci maki, dan ilmu akan kembali menjadi pelita bukan pedang. Pada akhirnya yang membuat seseorang dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi karena budi pekertinya. Ilmu itu lebih baik dengan adab, adab lebih utama dari ilmu. Abdullah bin Mubarak, seorang ahli fikih dan hadis yang wafat tahun 797 Masehi, dikutip dalam banyak kitab dan referensi ulama klasik, memberikan pesan sebagai berikut. Ilmu tanpa adab ibarat pedang tajam di tangan anak kecil, berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Ilmu tanpa adab laksana pohon tinggi tanpa akar, mudah tumbang diterpa angin dan hujan. Ilmu tanpa adab hanya akan meninggalkan ego, bukan membentuk kepribadian yang mulia. Sebanyak apapun ilmu tanpa adab, dia hanya meninggalkan jejak sombong, bukan manfaat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, menanamkan adab dalam keluarga, di lingkungan kerja, dan dalam masyarakat. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kehidupan keberagaman kita di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurab. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was-suyuq al mukhtalifata wasyada'ina wal mihamma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha wa min
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.